Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Endah Rusita, Ibu Endri Winarsi, Ibu Eni Triana, Ibu Eva Sagita, Ibu Febriana, dan saya sendiri Vetitasus akan belajar bersama mengenai pelayanan ANC terpadu. Kita mulai dari apa sih kehamilan? Kehamilan adalah masa dimulainya dari hasil konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kemudian apa sih antenatal care terpadu? Antenatal care terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Kemudian tujuan dari ANC terpadu sendiri adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Antenatal care dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan. 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Sedangkan pemeriksaan dokter dilakukan 1 kali pada trimester pertama, yaitu untuk screening kesehatan ibu seutuhnya, dan 1 kali pada trimester ketiga untuk mendeteksi komplikasi kehamilan atau mempersiapkan rujukan persalinan. Kemudian, pelayanan ANC terpadu dilakukan di poli KIA, poli laboratorium, poli gigi, poli pemeriksaan umum, dan poli gizi. Apa saja sih pemeriksaan antenatal terpadu? Pemeriksaan antenatal terpadu biasanya disebut dengan sebutan 10T. T yang pertama adalah timbang berat badan. Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kg selama kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan. T yang kedua adalah ukur lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila hanya dilakukan pada kontak pertama untuk screening ibu hamil beresiko kurang energi kronis atau KEK. Kurang energi kronis di sini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama, di mana lila kurang dari 2-3,5 cm. Ibu hamil dengan KEK akan dapat melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. T yang ketiga adalah ukur tekanan darah. Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi, yaitu tekanan darah lebih dari 140/90, dan mendeteksi adanya preeklamsi, yaitu hipertensi yang disertai dengan edema wajah atau tungkai bawah dan atau proteinuria. Kemudian T yang keempat adalah ukur tinggi fundus uteri. Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan berusia 24 minggu. T yang kelima adalah hitung denyut jantung janin atau DJJ dan tentukan presentasi janin. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester 1 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120 kali per menit atau DJJ cepat lebih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gawat janin. Menentukan presentasi dilakukan pada akhir trimester 2 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester 3 bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk panggul, berarti ada kelainan letak, panggul sempit, atau adalah masalah lain.
Kemudian yang keenam adalah beri imunisasi tetanus toksoid atau TT. Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil dilakukan screening imunisasi TT-nya. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil disesuaikan dengan status imunisasi ibu saat ini. T yang ketujuh adalah beri tablet tambah darah atau tablet zat besi. Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu harus mendapat tablet zat besi minimal 90 tablet selama masa kehamilan, diberikan sejak kontak pertama. Kemudian T yang ke-8 adalah periksa laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal meliputi pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin darah atau HB, pemeriksaan protein dalam urin, pemeriksaan kadar gula darah, kemudian pemeriksaan darah malaria, pemeriksaan tes sifilis, pemeriksaan HIV, dan pemeriksaan BTA. Kemudian yang ke-9 adalah tata laksana atau penanganan kasus berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium. Setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. Yang terakhir adalah konseling dan KIE. Terkait hal-hal yang perlu ibu ketahui seperti konseling tentang kesehatan ibu, konseling tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu, tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, IMD atau inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, dan yang terakhir adalah KB pasca persalinan. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.